Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sapitri Dewi, NPM 1951010296. Saya perwakilan dari kelompok 8. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Sarladi MA dengan judul Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Sebelum masuk pada pembahasan, mari saya perkenalkan anggota-anggota kelompok 8. Yang pertama ada Arum Dwi Muawana dengan NPM 1951010290. Yang kedua ada Ayu Nintias Wulandari dengan NPM 1951010297. Yang keempat Dwi Nur Sintawati dengan NPM 1951010309. Yang terakhir ada Ega Alwansah dengan NPM 1951010330. Baiklah, selesai sudah perkenalan anggota kelompok 8. Selanjutnya akan masuk ke materi pembahasan. Yang pertama A, pengertian APEC. Asia Pacific Economic Cooperation APEC adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri tahun 1989. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC. Kerjasama di APEC merupakan kerjasama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong, China, dan Chinese Taipei. Anggota APEC disebut ekonomi, mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. APEC memiliki 3 pengamat observer, yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council, dan Pacific Island Forum atau PIF Secretariat. Selanjutnya saya akan menyebutkan 21 negara yang tergabung dalam anggota APEC. Yang pertama ada Rusia, kedua Cina, 3 Korea Selatan, 4 Jepang, selanjutnya Chinese Taipei, Hong Kong Cina, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Papua Nugini, Australia, New Zealand, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Peru, dan Chile. Berikut adalah nama anggota yang tergabung dalam APEC. Selesai sudah penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok 8 yang lainnya. Lanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B, prinsip kerjasama aviasi. Kerjasama di aviasi dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu 1. Konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. 2. Voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. 3. Concentrate unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat dan resiprositas. 4. Diferentiase time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Materi yang selanjutnya yaitu merupakan tujuan utama dari APEC. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota.
Untuk itu telah ditetapkan suatu target yaitu The Bogor Goals sebagai hasil kesepakatan konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 dengan komitmen sebagai berikut. With the industrialists, economists achieve the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020. Kemudian yang selanjutnya ada pilar kerjasama APEC. Untuk mencapai Bogor Goals, kerjasama APEC didasarkan pada 3 pilar, yaitu yang pertama perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, yang kedua yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi, dan yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi dan teknik atau ECOTEC. Itu tentang siklus pertemuan di APEC. Mekanisme kerja APEC bermuara pada para pemimpin ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC, Economist Leader Meeting atau AELM. Sebelumnya, para menteri luar negeri dan menteri perdagangan APEC menghadiri pertemuan bersama dalam APEC Ministerial Meeting atau AMM. Hasil kesepakatan para pemimpin ekonomi menteri APEC tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pejabat tinggi atau senior official APEC yang bertemu lazimnya 3 kali dalam setahun. Pada tingkatan teknis, hasil-hasil pertemuan Senior Official Meeting atau SOM akan dilaksanakan oleh komite, working group, dan fora dan subfora. Sektor swasta melalui APEC, Business Advisory Council atau ABAC, juga memegang peran penting di APEC. Pemimpin ekonomi APEC menunjukkan dan mengirimkan 3 orang pengusaha terkemuka sebagai anggota ABAC guna menyuarakan kepentingan dunia usaha di masing-masing ekonomi. Ketua ABAC Indonesia saat ini adalah Wisnu Wardana dengan anggota Anindya Bakri dan Karen Agustiawan, dengan anggota pengganti adalah Gatot Suwondo, Arif Yahya, dan Erwin Aksa. Koordinator Nasional Indonesia untuk APEC berada di bawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Peranan APEC bagi Indonesia dan kawasan manfaat APEC bagi Indonesia. Saran untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building serta sharing of best practice. Saran untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggul Indonesia. Terjadi peningkatan total pada perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC lainnya, yaitu sebesar 2.076,581 miliar US dollar pada tahun 2013 dibandingkan tahun 1989 sebesar 29,9 miliar US dollar. Pada saat Indonesia turut mendirikan APEC, sarana peningkatan investasi pada tahun 2012 tercatat total investasi portofolio yang memasuki ke Indonesia dari anggota APEC lainnya adalah sebesar 245,200,5 miliar US dollar dibandingkan pada tahun 2001 yaitu 45,7 US dollar. Manfaat APEC bagi kawasan turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan sebagaimana tercantum dalam laporan World Bank 2013. Kawasan Asia Pasifik tetap merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis Eropa. Hal ini terlihat dalam estimasi tingkat pertumbuhan di APEC yang lebih tinggi dari dunia. APEC 42% pada tahun 2013, 4,7% 2014, dunia 3,1% 2013, 3,8% 2014 menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Tarif rata-rata turun dari 16,9% tahun 1989 menjadi 6,6% tahun 2008 dan
5,8% pada tahun 2010, serta turun tipis menjadi 5,7% pada tahun 2012. Saran pembahasan isu-isu behind the border dan across the border terkait perdagangan dan investasi maupun isu-isu yang kerap menjadi ancaman perekonomian serta kesiaptanggapan bencana, ancaman terorisme, mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui 5 growth strategy, yaitu balance, inclusive, sustainable, inovatif, dan secure, mempermudah dan memfasilitasi dunia usaha antara lain melalui skema APEC Business Travel Card atau ABTC.